husnul khatimah. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan siapapun yang ingin masuk surga, siapapun yang ingin husnul khatimah, maka perhatikan sabda Rasulullah ini. Apa itu? Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Siapapun yang menginginkan surganya Allah, siapapun yang ingin husnul khatimah, wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Boleh ditulis, boleh dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar. Ya, jadi siapa yang ingin husnul khatimah, perhatikan kata sabda Nabi tadi. Beribadah, wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kita baca hadis Nabi, Bu. Saya ulang ya. Jadi siapapun yang ingin husnul khatimah, beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yusyriku billahi syai'a, man mata walam yusyriku billahi syai'a, dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Apa artinya? Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Amin gitu dong. Lama banget sih. Harus diabah-abahin dulu. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Hati-hati loh, Bu. Hari ini banyak kesyirikan-kesyirikan yang tanpa disadari. Termasuk syirik contohnya ini, walaupun nampaknya gurau tapi jatuh syirik. Siapa penjaga laut pantai selatan? Allah. Nyi Roro Kidul siapa itu? Ratu pantai selatan siapa itu? Istighfar itu. Allah. Nah itu kan legenda ya, legenda yang salah. Mbok mikir cerdas. Kalau dia itu katanya sakti, hebat, kenapa masih butuh makanan? Kenapa masih butuh sesajen? Ya enggak? Allah yang kasih makan kita, itu lagi yang dibuang-buang, mubazir. Nggak boleh itu. Ya. Termasuk mau nikahkan anak aja cari hari waktu ya. Ya. Mau nikahkan anak cari hari waktu yang baik, dihitung-hitung betul, pon paing legi kliwon wagih, ruduk-duk-duk. Padahal mau nikahkan anak hari yang baik jelas, ya kan? Apa itu? Hari Sabtu, hari Ahad, tanggal muda, ndak hujan, ndak macet, ndak banjir. Banyak tamu yang datang. Tapi kalau masalah kebahagiaan rumah tangga, nggak bisa. Mau baik rumah tangganya, mau bahagia rumah tangganya, dibina nggak dengan tuntunan ajaran Nabi? Mengatakan kebetulan itu bisa syirik. Qadarullah bidnillah. Nggak boleh mengatakan kebetulan. Untung ada saya. Ada unsur sombongnya, ada unsur syiriknya. Nggak boleh. Alhamdulillah. Ya. Kalau nggak ada itu. Nah sekarang kalau ada seorang ayah mengatakan, nah jangan nikah di bulan apa kemarin tuh? Kalau orang Jawa bulan Suro ya. Bulan Suro itu kalau orang Jawa itu bulan Muharram dulu, Bu. Karena itu lagi pestanya Nyi Roro Kidul. Apa ini juga? Kalau orang tua mengatakan, nak jangan nikah di bulan Muharram ya nak ya. Bapaknya bilang begitu, Bu. Nak jangan nikah di bulan Muharram ini ya nak ya.
Ucapan bapak yang seperti ini boleh diikutin atau nggak boleh diikutin? Diikutin atau nggak diikutin? Boleh diikutin atau nggak maksudnya? Boleh atau nggak? Boleh. Kenapa? Di bulan Muharram tuh duitnya belum ada. Tapi kalau dikaitkan dengan kebahagiaan rumah tangga itu tidak boleh, itu menjadi syirik. Bunda ada dari Medan itu. Itu saudara kita juga dari Medan itu. Baru datang. Ya. Bu, kesirikan itu bisa terjadi dalam al-mahabbah. Kecintaan yang berlebih kepada selain Allah. Nggak boleh seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya. Nggak boleh. Karena segala-galanya itu Allah. Kalau suami itu segala-galanya, mohon maaf nih, ketika suaminya meninggal putus dong semuanya. Tapi berapa banyak ibu-ibu, mohon maaf ya, berapa banyak di antara ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia sehat-sehat aja, rezekinya lancar, ya enggak? Berkembang ekonominya, bisnisnya, pipinya malah makin tembem. Nggak boleh bilang begitu suaminya meninggal, demi Allah saya nggak akan menikah lagi. Itu bisa berdosa. Nikah lagi halal nggak? Halal. Kalau dia mengatakan nikah lagi, nggak akan nikah lagi, berarti dia mengharamkan yang halal. Terus yang benar gimana Ustadz? Kalau tanya, Jeng, Bu, kamu nggak pengen nikah lagi? Allah, saya lagi fokus untuk meningkatkan keimanan, ibadah, dan fokus sama anak-anak. Ini sebenarnya juga nyari-nyari, saya belum dapet sih, gitu. Begitu. Jadi tetap semangat. Ya Allah, ya Allah. Ya. Siapa yang mau saya doakan? Saya doakan. Yang betul ibu-ibu mohon maaf yang sudah ditinggal lama. Sudah, kalau yang sudah meninggal sudah tutup buku. Bengkulu, Semarang. Gitu dong, semangat. Masya Allah. Baik ya. Itu yang pertama. Siapapun yang ingin husnul khotimah, kiatnya yang pertama tadi, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, apa kiatnya untuk husnul khotimah? Berlaku jujur dalam kehidupan ini. As-sidqu, berlaku jujur dalam kehidupan ini. Bu, apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Alaikum bisidqi. Dan orang-orang yang jujur itu bisa dipastikan dia akan husnul khotimah. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan ayat tentang jujur. Tolong tunjukkan pada saya ayat tentang jujur. Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Yuk kita baca. Ini hafalan ya. Bulan depan ada pertemuan dengan saya, wajib hafal surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Ingat-ingat, nanti pas jadwal saya pertemuan ya, hafalan surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Hafal nggak hafal, yang penting datang. Udah. Saya ngeri juga nanti Bu Evi bilang, ini gara-gara dikasih hafalan si Ustadz jadi nggak datang. Ngeri juga saya. Ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan besertalah dengan orang-orang yang jujur. Orang yang beriman aja suruh meningkatkan ketakwaannya, ya, dan berlaku jujur dalam kehidupan ini. Ibu biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau mama? Sekali lagi, ibu-ibu biasanya yang nggak jujur ibunya anak-anak atau kaum istri? Saya ulangi, ibu-ibu biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ini di masjid, lebih baik jujur disaksin malaikat loh. Sekali lagi, ibu-ibu biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa, tapi ada kelanjutannya. Kalau ibu bilang suami, dulu nemunya di mana? Di pengkolan. Astagfirullah. Bu, hati-hati. Kalau orang nggak jujur sulit untuk husnul khotimah. Jadi mohon maaf, kemarin-kemarin yang nggak jujur itu tobat istighfar. Ada nggak dulu di antara ibu-ibu waktu SMP atau SMA makan gorengan 4 ngakunya 2? Ada nggak? Kalau ada istighfar. Terus nobatnya gimana nebusnya? Ibu sedekah atas nama si warung itu. Ya pokoknya itu aja. Bismillah ya Allah. Kenapa? Karena tobat itu karena tobat itu tidak cukup dengan istighfar. Salah satu tobat itu dibarengi dengan sedekah. Kenapa? As-shadaqatu tudfi'ul khati'at aw sayyi'at. Sedekah itu menghapus, menutup keburukan dan kejahatan. Ibu kalau di dompetnya ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang masuk kota infak yang mana? Cius nih. Bu, kalau prinsipnya mengeluarkan zakat infak dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Iya. Daripada sedikit nggak ikhlas lebih baik banyak tapi udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis toh. Alhamdulillah mi. Yang ketiga, apa kiatnya agar kita husnul khotimah? Yang ketiga, tarkul haram wa riba. Tarkul haram wa riba, meninggalkan yang haram dan riba. Meninggalkan yang haram dan riba. Meninggalkan yang haram dan riba. Ibu, yang halal dihisab, yang haram diazab.
Makanya lebih baik anak ibu kerja di satu tempat, pabrik, PT, kantor, warung, apalah namanya, yang penting halal. Walaupun upah gajinya 1 bulan 9 juta, halal itu lebih baik daripada anak ibu kerja di satu tempat udah haram cuma 2 juta lagi. Jadi biar halal yang penting banyak daripada udah sedikit haram. Coba lihat Al-Baqarah 168 169. Khusus yang ribanya surat Al-Baqarah juga 275. Jadi Al-Baqarah 168 sampai 169 dan ya. Dan apa? Al-Baqarah 168 sampai 169 itu tentang yang haramnya. Adapun tentang ribanya adalah yaitu Al-Baqarah juga 275. Ya, boleh dibacakan yang Al-Baqarah 168 169 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Silakan Bu. Boleh dibacakan? Ya, silakan. Ya, artinya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ibu, orang meninggal itu dia berdasarkan punya kebiasaan. Kalau biasanya naudzubillah dari berjudi, berzina, mabuk, nggak jauh dari itu. Saya katakan, ibu itu baik banget, tante itu baik banget, bude itu baik banget, masya Allah, akhwat ukhti itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu baik banget. Kenapa Ustaz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin nggak? Pingin nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau jarang tahajud. Loh iya kan? Pingin mati dalam keadaan tahajud, tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Coba kalau ibu-ibu lagi marah-marah, lagi ngedumel, lagi gibang gerubing ngegosip terus mati, itu mati apa? Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Kita harus banyak istighfar, Bun. Yang ketiga, itu tadi yang ketiga. Iya, sekarang itu tadi yang ketiga. Iya, silakan dibaca tentang ribanya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba pada Allah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya,
dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min. Ini ilmunya gini ya, perhatikan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang azab, tentang laknat, tentang murka, tentang neraka. Kemudian orang itu melakukan amalan itu dan dia mati dalam keadaan melakukan amalan itu, maka pasti dia su'ul khotimah. Contoh, Allah mengharamkan zina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dia ketika mati dalam keadaan melakukan itu, maka bisa dipastikan su'ul khotimah. Makanya apa? Yuk bergegaslah, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Ibu-ibu yakin akan mati? Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Sudah siap apa belum? Belum atau insya Allah? Sekali lagi, sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Kalau saya betul-betul belum siap ya. Jadi ibu yang sudah insya Allah ya saya doakan ya. Loh iya. Nah ini Bu Evi ini menyinggung takdir. Ini perhatikan Bu, cara takdir. Di antara kita ini ada yang salah memahami takdir. Contohnya ada anak muda naik motor, der, nabrak tiang, apa? Tiang jembatan, tiang listrik mah kecil, nabrak tiang jembatan, mati. Matinya takdir enggak? Matinya takdirnya. Ugal-ugalannya pilihan enggak? Begitu. Jadi jangan langsung takdir. Asbabnya apa? Wong dia loncat dari lantai 13 matilah. Apa dia bilang ini? Saya akan tahu apakah ini takdir saya. Ya mati betul kamu. Nah, artinya ada hukum kausalitas yang harus dipahami. Kalau kita beribadah kepada Allah, janji Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau kita berbuat maksiat dan dosa, Allah tinggalkan, maka yang menguasai syaitan. Ya. Makanya Bu hati-hati betul. Tadi kan 3 tadi. Setiap yang berjiwa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Apa nasihat yang menarik dari sahabat Utsman tentang kematian? Apa? Jangan tanya lagi nasihat yang mana? Nasihat yang mana? Apa kata sahabat Utsman? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Maka yang keempat apa? Yang keempat apa? Ya sabar. Yang keempat ini kunci sangat, orang yang seperti ini insya Allah betul-betul husnul khatimah dia. Yaitu apa? Selalu menyibukkan diri, selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Ayatnya mana?
Ayatnya mana? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau husnul khotimah begitu, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Jadi siapapun di antara kita yang ingin husnul khotimah itu selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Number 5. Yang kelima. Apa yang kelima? Kiatnya agar husnul khotimah. Ini. Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus apa artinya? Apa artinya? Tazkiyatun nufus artinya membersihkan penyakit-penyakit hati atau membersihkan jiwa, membersihkan qalbu. Ayatnya mana tentang tazkiyatun nufus? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ayat tentang tazkiyatun nufus mana? Kasih tahu aja. Manja banget. Itu di dalam kita sholat duha kan sering baca itu. Gimana? Wasamsi wal qamari wan nahari. Sampailah pada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dibaca biar mantap, biar enggak lupa. Surat 91 ayat 9 10. Surat yang ke-91 ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Qurannya baru ya, Bun? Enggak, kalau Quran baru biasanya agak lengket-lengket gitu sih. Surat yang ke-91 ayat yang ke-9 dan 10. Silakan. Siapa nak baca? Qad aflaha man zakkaha